Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Rahmadila P dengan NIM 04040054, Prodi Akuntansi Syariah kelas 5C. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengauditan organisasi syariah. Yang pertama itu laporan auditor independen, di mana pelaporan independen merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapat atau kewajiban laporan keuangan yang dimana sebagai pihak formal untuk komunikasi auditor kepada pihak berkepentingan tentang hasil auditor laporan. Ada beberapa, yaitu komponen laporan akuntansi publik. Yang kedua itu syarat standar PSAK tahun ke tahun. Yang ketiga itu perbedaan tanggung jawab auditor, perbedaan tanggung jawab auditor dan manajemen. Yang keempat itu standar pelaporan auditor. Yang kelima itu tanggung jawab auditor. Yang keenam itu peristiwa kemudian. Selanjutnya bagian B, pendapatan atau opini auditor independen. Auditor kewajiban memberikan pendapat atau opini mengenai kewajiban penyajian laporan keuangan perusahaan berdasarkan prinsip akuntansi berlaku umum. Adapun jenis opini atau pendapat auditor PSA nomor 29 SA Saksi 508. Yang pertama itu mendapatkan wajar tanpa pengecualian, menyajikan laporan keuangan secara wajar kecuali untuk hal tertentu, misalnya keterangan lingkup audit. Yang kedua itu pendapatan tidak wajar. Auditor menyatakan laporan keuangan tidak menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas secara wajar. Yang ketiga itu pernyataan tidak memberikan pendapat. Auditor tidak memberikan opini karena lingkup audit sangat terbatas. Hal ini bisa terjadi jika bukti audit tidak cukup atau auditor tidak independen. Selanjutnya itu bagian C, elemen laporan audit independen. Laporan audit standar tanpa pengecualian berisi tujuan bagian yaitu berbeda, yaitu judul laporan. Laporan audit harus memiliki judul yang jelas, yaitu laporan audit independen. Yang kedua itu alamat laporan. Laporan ini umumnya ditujukan kepada perusahaan, para pemegang saham atau dewan divisi perusahaan. Dalam FCGI 2000 terdapat dua sistem terbentuk dewan dalam perusahaan, yaitu Aegyosion, yang artinya mempunyai sistem suatu tingkat yang mempunyai suatu dewan direksi, diantaranya manajer atau pengusaha senior, dan Kontinten Eropa, yang berarti sistem dua tingkat yang mempunyai dua dewan terpisah, dewan pengawas dan dewan manajemen. Yang selanjutnya itu paragraf pendahuluan. Paragraf ini mendefinisi laporan keuangan yang diaudit secara tegas, menyatakan penyusunan laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen. Yang selanjutnya itu paragraf lingkup audit, menyatakan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar audit, yang umumnya disebut juga bahwa audit tidak memberikan jaminan absolut. Yang selanjutnya paragraf pendapat. Paragraf ini berisi kesimpulan akhir audit tentang kondisi keuangan perusahaan. Walaupun memberikan pendapat, auditor tidak memberi jaminan bahwa laporan keuangan benar-benar beres dari kesalahan, melainkan menyajikan secara wajar. Selanjutnya itu opini auditor independen. Yang pertama itu pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua itu pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan tanpa ditambahkan dalam laporan audit dalam bentuk buku. Yang ketiga itu pendapat wajar pengecualian. Yang keempat itu pendapat tidak wajar. Yang kelima itu pernyataan tidak memberikan pendapat.
Selanjutnya itu elemen laporan audit independen. Yang pertama yaitu judul laporan, yang kedua itu alamat laporan audit, yang ketiga itu paragraf pendahuluan, yang keempat itu paragraf ruang lingkup, yang kelima itu paragraf pendapatan, yang kelima itu nama KAP, yang ketujuh itu tanggal laporan audit.